wabarakatuh. Innallaha witrun yuhibbul witra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Ashabas sa'adah, pada para kiai, para alim, para ulama, wabil khusus pengasuh Pondok Pesantren Al Hidayah Cipanengah, Kabupaten Tasikmalaya, beliau Ahin Al Fadil Al Karim Kiai Al-Haj Abdul Hay sakeluargi, wabil khusus Ketua Majelis Alim Ulama Kecamatan Sukaratu, wabil khusus Bapak Camat kelawan stafnya, Bapak Dan Ramil atau yang mewakili, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, muslimin muslimat, nahdiyin nahdiyat yang pada kesempatan siang hari ini sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Untuk pertama kalinya marilah pada siang yang penuh dengan barokah ini kita bersama-sama mengaturkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana dengan rahmatnya lah alhamdulillah siang hari ini kita bersama-sama masih diberikan satu waktu kembali untuk berkumpul kembali, bersilaturahmi kembali di dalam satu majlis yang insya Allah akan banyak mendatangkan barakah, ma'una, ainaya, hidayah, taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Kedua kalinya tidak lupa dan tidak lain, dan memang ini sudah menjadi satu kewajiban bagi kita umat Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mangga siang hari ini kita bersama-sama mengaturkan shalawat beserta salam khususnya kepada beliau Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, di mana ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini sudah banyak sekali mencucurkan rahmatnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita semuanya, sehingga alhamdulillah sampai pada siang hari ini, detik ini, jam ini, khususnya masyarakat Cipanengah yang hadir di dalam majlis haul ini, insya Allah masih diberikan satu ketetapan iman Islam pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah, siang hari ini sebelum saya ngobrol bareng dengan ibu-ibu, sebelum saya ngobrol bareng sama bapak-bapak, enaknya saya mau minta maaf duluan ibu, saya mau minta maaf duluan bapak. Atau kenapa Gus belum ngobrol belum ngomong, tapi Gus Faris sudah minta maaf duluan. Sebab siang ini ibu-ibu, kalau diukur dengan kondisi kesehatan saya, mohon maaf, saya ini lagi sangat-sangat kecapean sekali. Sebab di bulan-bulan Rajab, Sa'ban seperti ini, orang kayak saya ini ditugasi oleh Kiai Sepuh Jam'iyah
Nahdlatul Ulama disuruh ngomongin orang sejagat-jagat, dari mulai pucukna wetan ngantos pucukna kulon, pucukna kaler ngantos pucukna kidul, sampai praktis dalam waktu sebulan ini saya belum sempat istirahat sama sekali. Hari ini adalah hari ke-7 saya belum pulang ke rumah. Dikawit saya ngisi pengajian di Sidoarjo, Jawa Timur. Dari Sidoarjo saya ke Gresik, Gresik Nganjuk, Nganjuk Ngawi, Ngawi Madiun. Dari Madiun saya terbang ke NTT. Tepatnya di Kabupaten Timur Tengah Selatan di Kota Soe. Saya ngisi pengajian 5 titik di NTT. Pulang dari NTT saya langsung ke Pandeglang Banten, Serang Banten, Tangerang. Istirahat 1 hari, saya langsung terbang menuju Kalimantan Timur. Di Kalimantan Timur saya ngisi 7 titik di sana, dari mulai Samarinda, Balikpapan, Kota Bontang, Kutai Timur, Kutai Kartanegara, Penajam Pasir Utara. Terus kemudian tadi malam saya ke Batang. Orang Cipanengan teh rewel-rewel ya. Tos dengerin aja, ntar juga kenceng sendiri. Tadi malam saya ke Batang, belum sempat pulang ke rumah. Dari Batang saya jam 12:30 malam langsung menuju Cipanengah. Alhamdulillah di jalan enggak ada halangan apa-apa. Alhamdulillah. Makanya siang hari ini suara saya teh sudah habis, Ibu. Suara saya sudah habis, Bapak. Siang ini saya harus pulang karena siang hari ini di rumah saya sedang ada hajatan. Ada nikahan ponakan saya. Tadi istri saya WA saya, cina kata istri saya, kok jadi kayak Bang Toyib Gus nggak pulang-pulang, cina tuh. Makanya barangkali nanti apa waktu saya atau segala-galanya yang berkaitan dengan pribadi saya teh kurang bisa memuaskan hati bapak-bapak dan ibu-ibu, kurang lebihnya sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Diterima apa diterima? Diterima apa diterima? Yang kedua, saya mau minta sama tukang sound system. Mana nih tukang sound systemnya nih? Mas, udah Mas, nggak usah dikotak-katik Mas. Mas, udah ente tidur aja sana di belakang masjid dah. Ini kelemahannya tukang sound system begitu, Ibu. Mentang-mentang mau balik ngomongnya belum kenceng, dikotak-katik terus. Padahal nggak usah dikotak-katik, ntar juga kenceng sendiri. Betul apa betul? Wong nggak ada, wong ngaji langsung ngegas teh nggak ada. Pura-puranya pelan-pelan dulu baru gas. Tos Mas, diem Mas. Dah tuh, diem tuh, tangannya diem. Berani kotak-katik sekali lagi, pulang pengajian saya gebukin di jalan nanti. Alhamdulillah. Yang terakhir saya mau nanya, di Cipanengah kalau ngaji siang biasanya nyampe jam berapa? Jam berapa? Jam 2. Emang saya wayang jam 2. Toh saya mau nanya ke ibu-ibu aja, bapak-bapak mah nggak ada yang jujur. Bu, ibu-ibu senang yang panjang apa yang pendek? Panjang. Senang yang panjang apa yang pendek? Panjang. Panjang. Ibu-ibunya seneng yang panjang, kenapa? Berarti namanya ibu-ibu ini normal. Alhamdulillah. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, muslimin muslimat, nahdiyin nadiyat yang dimuliakan Allah. Siang hari ini kita kumpul di sini di dalam rangka kita bersama-sama ikut mensyukuri adanya tasyakkur khol guru kita beliau almarhum
Al-Maghfurlah Simbah Kiai Syarif Hidayat. Betul apa betul? Yang dikholi guru dan kia, yang dikholi guru dan kia. Insya Allah kita yang hadir di sini semuanya akan mendapatkan barokah. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bicara tentang kiai, bicara tentang pesantren, harusnya masyarakat Indonesia ini berterima kasih kepada kiai dan ulama pesantren. Kenapa? Karena kiai dan ulama pesantren memiliki jasa yang sangat besar sama pribadi kita. Yang membangun agama kita adalah kiai dan ulama pesantren. Apa ada orang di Cipanengah bisa sholat tanpa ngaji ke kiai? Ada apa enggak? Ada apa enggak? Ngomong ada saya kaplok mukanya nanti. Apa ada di Cipanengah orang yang kenal halal haram, madorot maslahat tanpa ngaji ke kiai? Ada apa enggak? Ada apa enggak? Enggak ada. Kita bisa kenal agama karena kiai dan ulama kita. Kita bisa kenal halal haram madorot maslahat karena kiai dan ulamanya kita. Kita bisa beribadah baik kepada Allah Subhanahu wa taala karena kiai dan ulama kita. Betul apa betul? Betul apa betul? Dah segini aja. Terus apa terus? Terus apa terus? Enak aja ras terus ongkos saja belum jelas terus. Ini judulnya panitia pagi ini adil, betul apa betul? Yang dikasih air minum gak cuman yang duduk di situ, saya juga dikasih tah. Cuma di mana-mana panitia pengajian teh sama judulnya kiai mesti air putih. Saya mau, padahal saya juga doyan air jeruk, doyan saya. Ini aqua segini di Alfamart nih 3.000. Ya saya mah gampang aja, ntar pulang amplop saya kurang 3.000, berarti aqua ini nih berarti. Alhamdulillah. Bahkan kiai dan ulama kita di pesantren bukan hanya sekedar mengajarkan tentang agama kepada kita. Lebih daripada itu, kiai dan ulamanya kita di pesantren ini memberikan negara kepada kita. Ibu-ibu dan bapak-bapak hidup di Indonesia bisa tenang. Ibu-ibu bapak-bapak bisa hidup di Indonesia dengan tentram. Jasa siapa? Jasa para kiai dan para ulama kita di pondok pesantren, kiai dan ulama kita di Nahdlatul. Yang sudah memerdekakan bangsa ini siapa? Kiai dan ulama. Indonesia tanpa kiai dan ulama belum tentu bisa berdiri tegak sampai di hari ini. Indonesia tanpa perjuangan kiai dan ulama pesantren belum tentu bisa ada sampai di hari ini. Dan ini bukan hanya sekedar omong bohong hadirin sekalian, tapi catatan riwayat perjalanan bangsa kita ini mencatat peran penting para kiai dan para ulama kita di dalam memerdekakan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Tepatnya dulu di saat negara kita ini terancam krisis kepercayaan dari dunia internasional, di saat negara kita dianggap sebagai negara yang lemah, yang tidak memiliki kekuatan untuk membangun negaranya, di saat negara kita ini dianggap sebagai negara yang tidak memiliki komitmen untuk membangun negaranya, di saat seluruh tatanan bangsa Indonesia, kawit mulai tatanan pejabat sampai politisinya bungkam, tidak ada yang mampu menjawab. Siapa yang menjawab tantangan dunia internasional itu? Tidak lain kiai dan ulama kita di pesantren Nahdlatul. Lebih tepatnya lagi tanggal 10 November yang sekarang kita peringati sebagai Hari Pahlawan Nasional. Terebutnya Surabaya dari kekuasaan pasukan sekutu Belanda
dikembalikan ke pangkuan Ibu Pertiwi Indonesia atas jasa dari almarhum al-maghfurlah Simbah Yai Hashim Asy'ari dan almarhum al-maghfurlah Simbah Yai Abbas Pondok Buntet Pesantren. Mbah saya, kakek saya, gurunya Yai Abdul Hai. Ini adalah momentum sejarah yang sangat diperhitungkan di mata dunia internasional. Kenapa? Sebab sejak saat itu dunia internasional percaya dengan Indonesia, membantu kemerdekaan Indonesia, membantu pelaksanaan kemerdekaan Indonesia, membantu pembangunan Indonesia sampai Indonesia jadi negara yang besar dan berdaulat seperti hari ini. Jasana saha ngomong kiai jeung ulama pesantren Nahdlatul. Tanyakan jasana saha Emang kalau ngomong sama potongan model begini susah ya, manggut-manggut kayak ngerti. Pulang pengajian ditanya di perempatan, tadi Gus Paris ngomong naon, teuing cenah teu pahameun cenah. Betul apa betul? Betul apa betul? Bahkan sejarah tidak hanya berhenti di sini, hadirin sekalian. Tepatnya lagi dulu, di saat negara kita terancam krisis kepercayaan dari dunia Islam internasional, di saat Soekarno-Hatta dipertanyakan secara hukum syariat atas kedudukannya menjadi seorang presiden dan wakil presiden, di saat seluruh tatanan bangsa Indonesia, kawit mulai tatanan pejabat ngantos politisina bungkam, tidak ada yang mampu menjawab. Siapa yang menjawab tantangan dunia Islam internasional itu? Tidak lain kiai dan ulama kita pesantren Nahdlatul. Lebih tepatnya lagi tahun 1946 beliau almarhum al-maghfurlah Simbah Yai Haji Abdul Wahid Hashim beserta 5 orang ulama lainnya sebagai utusan dan mandat dari Jam'iyah Nahdlatul Ulama maju di tengah-tengah konferensi negara-negara besar Islam dunia yang sekarang dinamakan dengan OKI. Dengan tegas beliau mengatakan bahwa seluruh kiai dan ulama pesantren di bawah naungan Jam'iyah Nahdlatul Ulama, seluruh kiai dan ulama Nahdlatul Ulama sepakat memberikan hukum sah terhadap Soekarno-Hatta atas kedudukannya menjadi seorang presiden dan wakil presiden dengan dasar hukum al-waliyul amri ad-daruri bisyaukah. Semua negara Islam taslim ke Indonesia, membantu perjuangan Islam di Indonesia, membantu kemerdekaan Indonesia, ngantos Indonesia jadi negara yang Islamnya lestari seperti ini. Jasana saha kiai jeung ulama pesantren Nahdlatul. Jadi kiai dan ulama pesantren adalah orang yang sudah memerdekakan bangsa ini. Makanya saya pernah ngomong sama Pak Jokowi, Pak Jokowi, kalau ada kiai dan ulama pesantren meminta bantuan dana ke pemerintah, itu sejatinya bukan kiai dan ulama sedang meminta bantuan, tetapi kiai dan ulama pesantren sedang meminta haknya, karena yang sudah memerdekakan negara ini adalah kiai dan ulama pesantren. Nggak usah ditepukin. Betul apa betul? Betul apa betul? Jadi yang sudah memerdekakan Indonesia kiai dan ulama pesantren. Penanam saham terbesar berdirinya Indonesia adalah kiai dan
dan ulama pesantren. Maka kalau ada kelompok atau golongan yang mengatakan bahwa kiai dan ulama pesantren tidak punya jasa di Indonesia, kiai dan ulama pesantren Nahdlatul Ulama hanya numpang hidup di Indonesia, tanyakan kepada mereka, tahu apa mereka tentang Indonesia dan pernah berkorban apa mereka untuk Indonesia? Ayo jawab. Kalau nggak bisa jawab, kita gebukin rame-rame. Setuju? Oh. Ya. Mudah ya. Terus apa terus? Terus apa terus? Makanya dengan haul ini kita sebagai warga NU diharapkan untuk bisa belajar mensuri tauladani perjuangan guru kita, kiai dan ulama kita Nahdlatul. Sebab tantangannya di hari ini hadirin sekalian, orang zaman sekarang ini udah banyak yang nggak cinta sama kiai, termasuk orang Cipanengah. Ngaku apa ngaku? Ngaku apa ngaku? Tos ngaku bae wong potongannya begai sejak itu kabeh. Orang Cipanengah sudah banyak yang nggak suka sama kiai. Buktina naon Gus? Buktina orang Cipanengah kalau manggil dangdutan berani puluhan juta. Betul apa betul? Sementara ngundang kiai sejam kiai nasehatin sampai mulutnya lemes meniren. Pulang-pulang 25.000. Asem banget. Terus nih. Makanya mumpung masih banyak kiai, mumpung masih banyak ulama, dengan khaulnya beliau ini, yuk tekadkan kembali di hati kita untuk sama-sama berkhidmah, berjuang dengan para kiai dan para ulama. Setuju? Setuju? Karena dawuhnya Kanjeng Nabi jelas. Kata Kanjeng Nabi, mautul alim, mautul alam. Wafatna kiai, wafatna ulama, eta kiamatna dunya alias rusakna dunya alias mautna dunya. Betul apa betul? Lamun bupati mati gampang neangan gantina. Wong can mati be nunungguan tos aya salapan. Gubernur mati gampang nyari gantinya. Belum mati aja yang nungguin udah ada 14. Camat. Tapi Pak Camatnya kita mau beda. Ada pengajian di pesantren dateng sowan Kak Kiai, alhamdulillah. Makanya kita doain mudah-mudahan Pak Camat umurnya panjang, amin, nyampe hari kiamat. Ntar orang-orang udah mati semua tinggal Pak Camat doang sendirian. Kala-kala matinya nggak dikubur, nggak ada yang gotongnya. Na'udzubillah min. Bupati mati gampang nyari gantinya, gubernur mati gampang nyari gantinya, presiden mati gampang nyari gantinya. Tapi kalau kiai ulama wafat, siapa yang bisa nyari gantinya? Susah apa susah? Susah apa susah? Susah Bu, susah Pak.
Orang jangankan kiai, jangankan ulama, lagi imam tajuk bae. Ngartos ka tajuk, ngartos. Naon ari tajuk teh? Hah? Masjid kecil, masjid kecil. Ari tajuk teh langgar. Ngartos ka langgar, ngantos. Naon ari langgar teh? Musola. Masjid kecil. Imam langgar. Mati. Eta susah neangan gantina. Sekalina menang teu pararuguh. Udah orangnya tua, azan dina musola menangna salah paham pisan. Cena saurna Allahu Akbar, Allahu Somad. Udah azan aja menangnya salah paham begitu, itu nekat ngimami sholat. Baca kul ya ayyuhal kafirun, mutar-muter terampung-rampung. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud. Poho manehna poho. Wala ana abidum ma'abattum wala atum abiduna ma'ab. Makmum paling tengena dasar makmum na makmum goblok. Nu penting sholatna enggal rampung akhirnya naon berisikan ka imamna cenah saurna waladolin Kang waladolin cenah. Si imamna dasar imam goblok deui sarua we jeung makmumna. Nu penting sholatna enggal rampung akhirnya naon aspirasina makmum ditampung diteraskeun wala ana abidum ma abattum waladon. Nu langkung goblok deui makmum palikiwe ieu sigana ti Cipanengah ieu teh. Tayana naon ujug-ujug amin. Makmum jeung imam sarwa goblokna naudzubillah men. Makanya mumpung masih banyak kiai, mumpung masih banyak ulama, dengan halnya beliau almarhum al-maghfurlah Simbah Yai Syarif Hidayat, yuk dijadikan momentum untuk kembali tekadkan hati kita berjuang dengan para kiai dan para ulama pesantren Nahdlatul Ulama. Sebab ini penting hadirin sekalian. Apalagi kalau kita bicara di dalam wilayah caranya musuh Islam menghancurkan kita. Dalam hal ini adalah orang Yahudi. Jangan sembarangan, saya ngomong begini bukan kata orang. Karena saya pernah diutus untuk mengadakan penelitian radikalisme Islam transnasional sampai ke 4 negara. 13 negara Timur Tengah eleh karena negara saupil Israel Yahudi namina. Saudi Arabia dengan kewahabiannya habis, Tunisia habis, Libya habis, Syria habis, Irak habis, Yaman habis, Indonesia target berikutnya. Naon melotot. Tong melotot Bapak, biasa aja. Ya maklumin aja Pak, saya kalau ngaji belum dikasih makan teh begini. Orang tadi panitia saya datang pisang bolu, pisang bolu. Dasar saya sudah lapar dari jalan, ada pisang sama bolu, bismillah saya sikat. Alhamdulillah dahaknya kenyang.
Cuma bedanya bagus. Bedanya orang Yahudi belum berani datang langsung ke Indonesia. Kenapa? Karena akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah yang dimotori oleh para kiai dan ulama pesantren di Indonesia kuat. Alias karena ada pesantren, karena ada Nahdlatul. Orang Yahudi ternyata takut sama orang NU. Kenapa? Karena orang Yahudi tidak bisa mensifati orang NU. Orang NU dengan siapapun berteman, betul apa betul? Orang NU sama siapapun bersahabat, betul apa betul? Orang NU sama siapapun deket, orang NU sama siapapun bersaudara, betul apa betul? Jangankan sama orang Islam, sama orang non Muslim yang ada di Indonesia, orang NU mah tetap berteman, betul apa betul? Makanya saya pernah punya teman Kristen. Mereka itu nggak pernah tersinggung dengan saya. Kenapa? Karena orang tahu kalau Gus Faris sering guyon. Makanya saya tanya sama teman saya, kamu Kristen dari kapan? Dari mulai lahir Gus. Oh berarti dari mulai lahir kamu sudah Kristen? Sudah Kristen. Kamu belajar Alkitab udah berapa juz? Saya sudah khatam 4 kali Gus belajar Alkitab. Sekarang saya mau nanya, Yesus matinya jam berapa? Dia nggak tahu Gus, nggak ada di dalam Alkitab. Berarti Kristen kamu belum matang. Emang Gus tahu? Tahu lah. Berapa Gus Yesus mati? Jam 9:04. Buktinya Gus, buktinya Yesusnya begini. Kalau jam 9 pas, Yesusnya begini. Itu guyon, betul apa betul? Ya, saya tanya lagi, Yesus darahnya apa? Kamu tahu nggak golongan darahnya Yesus? Tahu Gus, emang Gus tahu? Tahu apa? O. Buktinya Gus, lalu kalau nyanyi di gereja kan, oh darah Yesus, oh darah Yesus. Betul apa betul? Orang NU dengan siapapun dekat, betul apa betul? Yang kedua, lihat kiai kita di NU, biar sudah sepuh temenang gaji di mana baik, kiai kita masih ikhlas ngurus dan membesarkan pesantrennya. Kiai kita biar sudah sepuh tidak menang gaji dari manapun, kiai kita masih ikhlas ngajarkan alif bata karena masyarakatnya. Sehingga penanaman akidah Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdiyah di Indonesia tidak melulu disentuh melalui jalur formal keorganisasian, tapi juga ditempuh melalui sentuhan sosial kemasyarakatan, dan itu yang melakukan adalah kiai dan ulama kita di pesantren yang ikhlas. Betul apa betul? Betul apa betul? Tapi bukan berarti orang Yahudi takut, lalu orang Yahudi cuman tinggal diam saja. Enggak. Orang Yahudi terus mencari cara bagaimana caranya Islam hancur di Indonesia. Orang Yahudi tahu basis Islam di Indonesia adalah NU. Maka kata orang Yahudi, untuk merusak Islam di Indonesia, pertama yang harus dirusak NU. Kalau NU rusak, maka Islam di Indonesia dengan sendirinya akan rusak. Orang Yahudi tahu basisnya NU, 1 pesantren, 2 madrasah, 3 masjid, 4 majelis taklim. Pimpinanna saha namina? Kiai jeung ulama. Maka kata orang Yahudi, untuk menghancurkan Islam di Indonesia, hancurkan NU. Untuk menghancurkan NU, carana 1, jauhkan masyarakat dari kiai dan ulamanya. Jauhkan masyarakat dari pesantren kiai dan ulamanya. Jauhkan masyarakat dari madrasahnya kiai dan ulamanya. Jauhkan masyarakat dari majelis taklimnya. Kuasai masjidnya. Biar apa? Biar orang Indonesia tidak kenal dengan NU-nya, goblok dengan agamanya. Kalau sudah begitu, tidak
terbina oleh kiai dan ulamanya. Kalau sudah begitu gampang dibelokkannya. Apa melotot? Baru setengah jam saya udah dipelototin terus tuh dari yang pojok sana. Takut ibu, jangan dipelototin. Kalau masyarakatnya sudah jauh dari kiai dan ulamanya, jauh dari pesantrennya, jauh dari majelis taklim kiainya, jauh dari madrasahnya, masjidnya dikuasai, tidak terbina oleh kiai dan ulamanya, masuk cara yang kedua. Non, perbanyak aliran sesat di Indonesia. Kebukti apa kebukti? Kebukti apa kebukti? Lihat di zaman reformasi, ketika kiai dan ulama pesantren dilecehkan, di Indonesia banyak muncul aliran yang tekaru-karuan. Betul apa betul? Pertama reformasi aya aliran namanya aliran Islam murni, yang kalau sholat isya 30 perempuan 30 salaki, selesai sholat listriknya dimatiin, terus nubruk sedapet-dapetnya. Saya tadinya mau ikut, saya cuma keburu bubar dulu. Cek saya ngomong nih aliran cocok banget buat saya kiai muda ini, kata. Yang paling enak saya ibu. Santri buntet sekarang jumlahnya 17.900. Santri putrinya 7.500. Enak, maghrib saya suruh jamaah sholat, selesai jamaah saya tobrok satu-satu. Na'udzubillah min, na'udzubillah min, na'udzubillah min. Pertengahan reformasi ada lagi aliran, namanya aliran Islam Jasun, Jawa Sunda, pusatnya di Losari Brebes, Nabina Namina Tukimin. Tukang bakso ngaku jadi namanya tuh, kata saya ngomong, masa nabi namanya Tukimin? Ya tengenahun, terutama dina solawatanana. Masa kayak tadi sallu ala Tukimin yang gak enak. Na'udzubillah min. Nabi namanya Tukimin, akhirnya ditangkap poli. Makanya saya bilang polisi sedunia yang paling top, marko top, cuma polisi Indonesia. Bisa nangkep Nabi. Na'udzubillah min. Yang krusial, yang apa, yang fenomenal lagi, ada perempuan ngaku jadi malaikat Jibril. Namanya Lia Edan. Perempuan ngaku jadi malaikat Jibril bu. Pernah saya habis ngaji dari Jakarta, pulangnya saya mampir ke supermarket gede namanya ITC Cempaka Mas Jakarta. Lagi enak-enaknya saya berdiri, kata satpamnya ngomong begini, pak minggir pak, minggir. Naon pak satpam, malaikat Jibril kerlewat. Saya tunggu-tunggu nggak tahu yang keluar siapa, si Lia Edan itu. Saya buntutin dari belakang, nggak tahu masuknya kemana, ke supermarket. Kernaon akang, mohon maaf ya, kermilih kutang. Masa malaikat Jibril make kutang? Ya kata Quran aja, kata Quran malaikat Jibril teh jang na bae, jang na lebarna 1000 dunya, jang na wungkul. Sekarang bayangkeun lamun malaikat Jibril make kutang. Bisa-bisa bahan setasik Malaya ya habis semua.
Kemana Pak bahan Pak? Diborong cenah. Keur naon? Keur ngadamel kutang na malaikat Jibril. Na'udzubillah min. Na'udzubillah min. Nah, semua yang membuat aliran sesat di Indonesia ini ada yang mendanai Pak. Yang mendanai siapa? Yang mendanai salah satu LSM-nya Zionis Yahudi yang markasnya di Melbourne, Australia. Lia Edan teh menangna 125 miliar. Ahmad Musadek ngaku jadi nabi menang 100 miliar. Orang Yahudi menganggap gagal dengan membuat aliran sesat di Indonesia. Akhirnya orang Yahudi merubah haluan. Bagaimana merusak Indonesia? Dengan menggunakan orang Islam itu sendiri. Bagaimana caranya? Caranya dibuat organisasi-organisasi, jam'iyah-jam'iyah seolah-olah paling Islam, tapi nyatanya ngarusak kehidupan umat Islam di Indonesia. Contohnya mana? Contohnya dua organisasinya sudah bubar di Indonesia. Bubarkan sama pemerintah. Satu, HTI, Hizbut Tahrir Indonesia. Yang kedua, FPI, Front Pembela Islam, pimpinan Rizik Syihab. Nah, orang Tasik banyak yang suka sama FPI. Ayo ngaku apa ngaku? Apa? Orang Yahudi pinternya apa? Merekrut orang-orang yang mengaku dirinya cucu Nabi, tapi nyatanya nasabnya munqati'. Dia bertindak sewenang-wenang, menipu masyarakat dengan doktrin-doktrin yang tidak benar. Ada yang ngomong, mbah saya bisa mi'raj 70 kali sehari ketemu dengan Allah. Kalau ibu-ibu bapak-bapak percaya dengan doktrin ini, hukumnya ibu bapak-bapak keluar dari Islam. Kenapa? Karena orang Islam wajib percaya dengan kejadian Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Orang Islam yang tidak percaya dengan kejadian Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hukumnya keluar dari Islam. Dan ulama sufi, yang namanya Isra Mi'raj itu adalah ba'dun minal mu'jizat. Yang namanya Isra Mi'raj itu adalah bagian dari mukjizatnya Allah yang diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul apa betul? Nah, kalau ada orang yang mengatakan bahwa mukjizat itu bisa dimiliki oleh selain Nabi, itu salah. Kenapa? Sebab nasnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa mukjizat itu hanya bisa dimiliki oleh para nabi dan para roh. Kalau ada orang bukan nabi dan rasul diakui punya mukjizat atau diklaim punya mukjizat, kita orang Islam wajib tidak percaya. Kalau umpama ibu-ibu percaya dengan doktrinnya Habib yang mengatakan kalau mbahnya bisa mi'raj bertemu Allah sehari 70 kali, berarti ibu-ibu tidak percaya dengan keistimewaan Isra Mi'raj Nabiullah Muhammad. Kalau tidak percaya dengan keistimewaan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hukumnya keluar dari Islam. Percaya dengan doktrinnya Habib itu hukumnya keluar dari Islam. Kapok orang Tasik. Naon melotot. Maka guru kita itu adalah kiai dan ulama pesantren. Betul apa betul? Orang Tasik nggak usah nyari guru alternatif. Guru kita kiai dan ulama pesantren, ilmunya lebih mumpuni, ilmunya lebih tinggi, akhlaknya lebih bagus. Betul apa betul? Bahkan di hari ini saya yakin betul bahwa almarhum al-maghfurlah juga termasuk dzurriyyah dari Rasulullah sallallahu alaihi. Buktinya naon Gus? Buktinya pesantrennya masih lestari sampai di hari ini. Alhamdulillah. Sebab ada satu kitab yang mengatakan bahwa ciri-ciri dari keturunannya Rasulullah itu adalah apa yang menjadi sarana dakwahnya akan tetap lestari sepanjang masa. Makanya saya yakin kalau almarhum al-maghfurlah Simbah Yai Syarif Hidayat
adalah min dzurriyyatin Nabi. Lebih baik ikut almarhum Al-Maghfurlah daripada ngikut orang yang ngaku cucunya Nabi tapi secara riset nasabnya terputus, secara perilaku akhlaknya nggak benar, blegedun sia setan. Setuju apa setuju? Setuju apa setuju? Tah bapak-bapak. Ada lagi yang bilang cina ngaji sama satu Habib bodoh lebih baik daripada ngaji sama 70 kiai alim. Prek. Doktrin macam apa? Ini doktrin pembodohan dan berbahaya untuk umat Islam. Kenapa? Karena doktrin itu nggak logis, tidak masuk akal. Sebab orang ngaji itu orientasi dan tujuannya mencari il. Saya tanya sekarang, kalau mau cari ilmu sama orang yang pinter apa sama orang yang bodoh? Kalau mau cari ilmu sama orang yang pinter apa sama orang yang bodoh? Kalau cari ilmu sama orang pinter apa sama orang bodoh? Ya sama orang pinter. Kalau kita ngaji cari ilmu sama orang bodoh, mau dapat apa? Betul apa betul? Analoginya sama dengan kita mau mancing ikan, mancingnya di baskom, kita tahu baskomnya nggak ada ikannya, tapi kitanya tetap mancing. Nih kalau bukan orang sinting siapa? Betul apa betul? Betul apa betul? Sanad keilmuan kita ada pada kiai dan ulama pesantren. Maka total ikut manut sama kiai dan ulama pesantren. Orang Yahudi pinter pak, ngambilnya Habib. Yang orang Indonesianya kalau ngelihat wajah Arab pada seneng-seneng. Orang Tasik kan begitu, kalau ngelihat tampang pakai kain sarung, pakai baju koko begini, disangkanya bukan siapa-siapa. Kalau ngelihat wajahnya almarhum Al-Maghfurlah yang betul-betul Sunda, disangkanya bukan turunan Kanjeng Rasul. Padahal sejatinya beliau lah insya Allah yang sejatinya turunan dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi. Karena orang Tasiknya ini senang sama orang Arab, akhirnya di Tasik terjadi Arabisasi. Orang Tasik kalau ngomong gak campur bahasa Arab, disangkanya gak gaya. Betul apa betul? Karena antum, akhi, ukhti, gabal gabul. Saya tanya, ente kenapa ngomong begitu? Dia bilang, bahasa Arab itu afdol Gus. Betul, tapi yang Qur'ani. Bahasa Arab afdol, yang Qur'ani. Kalau ada orang meninggal, kalau ada tetangga kita meninggal, ucapkan innalillahi. Kalau kita dapat rezeki, ucapkan alhamdulillah. Kalau kita dapat belai atau dapat musibah di jalan, kita ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un dan astaghfir. Kalau kita dapat sesuatu yang mengagumkan, ucapkan subhan. Betul apa betul? Itu yang Qur'ani. Kalau anak antum gabal gabul, bahasa mukanya dia bukan bahasa kita. Apa betul? Para leluhur kita di tataran tanah Sunda menciptakan bahasa yang sebegitu bagusnya, disesuaikan dengan tatanan nilai akhlak dan moral kita orang Sunda. Makanya dulu leluhurnya para kiai Sunda, beliau almarhum Al-Maghfurlah Simbah Raden Kian Santang mensitir kitab-kitabnya dengan menggunakan bahasa Sunda. Kalau saya mah nggak bisa bahasa Arab, ibu. Saya bisa bahasa Arab teh sesuai nahwu sorof saja. Karena saya santri. Makanya waktu saya umroh, saya lagi ngopi di warung di Arab sana. Saya lagi ngopi kopi luwak kopi.
Ada orang Arab datang nanya sama saya, malkah wa ya haj? Ini kopi apa haji? Saya bingung jawabnya. Ini kopi luwak bahasa Arab naon. Akhirnya saya jawab, hadhil kahwah allati takhruju min silitil luwaki, kata saya. Tanya ini kopi apa? Nggak tahu, tapi yang jelas kopi ini adalah kopi yang keluar dari pantatnya luwak, saya bilang. Teman saya nanya, Gus, kalau bahasa Arabnya kopi kapal api apa Gus? Safinatun nar. Betul apa betul? Sanad keilmuan kita ini sama kiai, bukan sama Habib, Bu. Makanya orang Tasik yang masih baca Simtud Duror disudahi. Kita nggak punya sanad ke Simtud Duror. Lagi Simtud Duror tuh jiplakan, Pak. Jiplakan, Bu. Nah, kadang-kadang grup khadro ini salah paham. Saya pernah ngaji di Pekalongan, ada grup khadroh dipimpin Habib. Dia nyanyi syairnya begini. Marartu ala diyar Laila, uqabbilu dhal jidar wa dhal jidar, wa ma hubbud diyar syagafna qalbi, walakin hubbu man sakanad diyar. Habibnya nangis. Saya tanya, muka lu nangisin apa? Ingat Rasulullah Gus, ingat Rasulullah ndasmu. Kalau mau ingat Rasulullah jangan bawain syair itu. Kenapa? Karena syair itu bukan madhur Rasul. Syair itu bukan syair burdah, tapi syair itu adalah syair cinta. Syairnya Kais kepada Laila. Marartu ala diyar, saya melewati beberapa rumah dan di antara rumah itu ada rumahnya Laila. Lalu kuhadapkan dada ini ke tembok rumah itu. Ketika aku menghadapkan dada ini ke tembok rumah itu, orang menyangka kalau aku mencintai rumahnya, padahal sesungguhnya aku bukan mencintai rumahnya, tapi aku mencintai orang yang ada di dalam rumahnya. Karena Habib cuman mancung hidungnya doang, Arabnya itu mukanya doang, ilmunya nggak ada. Akhirnya di syair-syair begitu nggak ada yang bisa. Yang pinter, alim, sholawatan, kiai dan ulama kita. Maka sanadnya orang NU ke kiai, bukan ke Habib. Jadi yang masih baca Simtud Duror disudahi. Sanadnya kita bukan ke Simtud Duror, tapi sanadnya kita orang NU, sanadnya kita santri ke Maulid Barzan. Maulid Barzan dan Maulid Diba. Maulid Dibai dan Maulid Barzan juga burdah. Itu sanadnya kita orang pesantren. Yang masih baca Rotibul Haddad diudahi. Yang masih baca Rotibul Atos, Rotibul Akbar bin Yahya disudahi. Karena kita nggak punya sanad ke Rotibul Haddad, kita nggak punya sanad ke Rotib Alatos, kita nggak punya sanad ke Rotib bin Yahya, nggak ada. Apalagi Rotibul Haddad juga itu adalah jiplakan. Aslinya adalah Rotib Rifa'iyah. Diubah tawasulnya oleh Habib, lalu disebarkan dan diklaim karangannya Habib. Padahal itu bukan karangannya Habib. Itu aslinya adalah Rotib Rifa'iyah. Kalau ibu-ibu bapak-bapak orang Tasik masih mau baca Rotibul Haddad, jangan Rotibul Haddadnya, baca Rotib Rifa'iyahnya. Sanad kita nggak ada di Rotibul Haddad. Sanad kita bukan ke Rotib Alatos, sanad kita bukan ke Rotib bin Yahya, tapi sanadnya kita sebagai santri dari kiai dan ulama pesantren adanya di Manaqib Syekh Abdul Qadir. Betul apa betul? Hanya disudahi mulai hari ini. Cuma baca Rotibul Haddad muter-muter 1000 kali juga nggak akan ada hasilnya. Karena bapak-bapak dan ibu-ibu tidak punya sanad ke sana. Kalau mau baca Rotibul Haddad, baca Rotib yang aslinya apa? Rotib Rifa'iyah. Karena Rotibul Haddad niru dari Rotib
Rifaiyah. Kalau Ratib Rifaiyah yang ngarang siapa? Yang ngarang zuriyahnya Kanjeng Nabi, tapi bukan dari klan Balwi. Tuh Pak. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, orang Yahudi menargetkan Indonesia akan dipalestinakan. Indonesia pengen dijadikan seperti negara Palestina yang masyarakatnya terusir dari negaranya sendiri. Bagaimana sejarahnya Gus? Sejarahnya begini Bu, yang namanya Palestina itu dulu negara dengan mayoritas Islam. Yang namanya orang Yahudi itu nggak punya negara. Hidup di Mesir diusir, hidup di Turki diusir, hidup di Tunisia diusir, hidup di Lebanon diusir. Akhirnya dia mampir ke Palestina. Orang Islam di Palestina hatinya bagus-bagus, tidak pernah suudzon. Akhirnya ada orang Yahudi numpang ngikut hidup, diterima sama orang Palestina. Setelah orang Yahudi keenakan hidup di Palestina, akhirnya orang Yahudi memanggil teman-temannya yang di luar. Ayo hidup di sini saja, enak, kita aman di sini. Akhirnya orang Yahudi yang ada di luar pada masuk ke Palestina, dan yang orang Yahudi akhirnya jumlahnya bertambah banyak. Ketika orang Yahudi jumlahnya bertambah banyak, dia punya rencana jahat. Apa? Menguasai negara Palestina dengan menggunakan beberapa cara. Di antara caranya yang dipakai, di antara cara yang dipergunakan, satu, belokkan sejarah Palestina. Saking masifnya pembelokan sejarah di Palestina dilakukan oleh orang Yahudi, saking gencarnya pembelokan sejarah di Palestina dilakukan oleh orang Yahudi, sampai orang Palestina tidak kenal dengan sejarah negara dan bangsanya sendiri. Hari ini orang Palestina gak ada yang tahu sejarah bangsanya, karena dibelokkan sama orang Yahudi. Yang kedua, lumpuhkan para ulama-ulamanya, lemahkan doktrin dan nasihat para kiai dan para ulamanya. Dua ini dulu terjadi nggak di Indonesia? Terjadi nggak di Indonesia? Terjadi nggak di Indonesia? Terjadi ibu-ibu. Pembelokan sejarah, lihat bagaimana ada orang yang ngomong kalau bendera merah putih itu bikinan salah seorang Habib. Padahal ini bohong besar. Yang namanya bendera merah putih di Indonesia itu adalah bikinan dan gagasan dari para pahlawan pendiri bangsa kita yang direstui oleh para kiai dan para ulama. Falsafahnya dari mana Gus? Falsafahnya dari bendera kebesaran kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit adalah kerajaan besar yang wilayah kekuasaannya hampir se-Asia. Kerajaan Majapahit punya dua bendera. Yang pertama adalah bendera kerajaan, dan yang kedua adalah bendera kebesaran kerajaannya. Bendera kebesarannya itu warnanya merah putih, maknanya keberanian dan kesucian. Diambil oleh pahlawan kita melalui restu para kiai dan para ulama, restu dari rakyat Indonesia. Bendera merah putih dijadikan sebagai bendera kebesaran negara kesatuan Republik Indo, bukan karangannya Habib. Ada lagi katanya 17 Agustus usulannya Habib. Bohong besar. 17 Agustus adalah gagasan para pahlawan pendiri bangsa Indo, terutama yang terkumpul dalam BPUPKI, sebuah kepanitiaan yang dibentuk dan dipersiapkan untuk menyambut kemerdekaan Indo, yang di dalamnya ada kiai dan ulama kita pesantren, kiai dan ulama kita Nahdlatul Ulama, yaitu Mbah Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim, putranya Mbah Hasyim Asy'ari, abahnya Gus Dur. Ada lagi yang bilang katanya Garuda Pancasila bikinannya Habib. Bohong, tidak ada. Semua diklaim tujuannya adalah pembelokan sejarah.
terjadi di Indonesia. Yang kedua, pelumpuhan kiai, penghilangan kredibilitas kiai. Kiai dijelek-jelekkan, kiai direndah-rendahkan. Masih ingat ada Habib yang pernah membabi-babikan Kiai Haji Ma'ruf Amin? Masih ingat? Kalau nggak ingat terlalu namanya orang Tasik. Jangan ngaku orang NU. Mbak Kiai Ma'ruf Amin itu gurunya kita, cicit dari Syekh Nawawi Banten, yang kitab dan wiridnya selalu kita baca setelah kita sholat. Cicitnya siapa? Mbah Kiai Haji Ma'ruf Amin. Kalau orang Tasik baca sholawat, baca kitab, ngaji ke kiai, tapi tidak kenal dengan gurunya, percuma. Kitab yang kita baca di pondok pesantren, yang kita pelajari di pondok pesantren, banyak yang karangan dari Syekh Nawawi cicitnya namanya Mbak Yai Ma'ruf Amin. Ma'ruf Amin cicitnya Syekh Nawawi, tokoh Nahdlatul Ulama, dijelek-jelekkan oleh seorang Habib yang ilmunya nggak ada, masih muda, bilangnya katanya Ma'ruf Amin babi apa babi, babi apa babi. Apa nggak terlalu, Pak? Tujuannya tidak lain apa? Melemahkan kiai di depan masyarakatnya. Kalau kiai sudah lemah di depan masyarakatnya, maka mereka dengan akan sangat leluasa untuk menguasai Indonesia. Cara yang ketiga, buat makam-makam palsu dengan nama kakek buyut mereka orang Yahudi. Palsukan kuburan-kuburan leluhur Palestina, diganti namanya menjadi leluhur mereka orang Yahudi. Di hari ini tercatat ada 250 kuburan ulama Palestina namanya berganti menjadi tokoh Yahudi. Terjadi nggak di Indonesia? Terjadi nggak di Indonesia? Terjadi nggak di Indonesia? Saya harus sampaikan ini biar orang Tasik melek. Terjadi, Bu. Purwakarta ditemukan ada 15 makam palsu dengan nama klan Ba'alwi. Di Wonosobo ada 17 makam palsu dengan nama klan Ba'alwi. Kenapa taunya masyarakat ikut makam palsu? Karena dulu di situ tuh tanah kosong, bahkan bukan dulu, 2 tahun yang lalu masih kosong. Tidak ada apa-apa, bahkan di situ itu adalah dapuran pring kalau kata orang Jawa. Di situ itu tempatnya pohon bambu, ditebang tiba-tiba ada muncul makam baru 2. Bahkan di tetangga kecamatan saya, kalau nggak percaya, di tetangga desa supir saya tuh ada makamnya seorang ibu-ibu, mohon maaf, penjual serabi, tiba-tiba namanya berganti menjadi Syarifah Aisyah atas restu dari seorang Habib. Yang jadi masalah apa? Setelah diganti namanya, suaminya kalau mau ziarah nggak boleh, katanya itu bukan istri kamu. Anaknya mau ziarah nggak boleh, itu bukan ibu kamu. Padahal ibu-ibu itu meninggal tahun 2016, yang gotongnya masih pada hidup, yang bikin kuburannya masih pada hidup, suaminya masih hidup, anak-anaknya masih hidup. Tiba-tiba namanya berganti menjadi Syari. Tujuannya apa? Tujuannya seperti yang ada di Palestina tadi itu. Ada lagi di Tegal ditemukan beberapa kuburan palsu. Yang lebih ironis lagi di Kerawang. Di Kerawang itu ada tempat pembuangan, mohon maaf, kotorannya sapi. Ujuk-ujuk sapinya nggak ada karena perusahaannya bangkrut, tiba-tiba muncul ada 2 makam. Katanya makamnya Habib. Saya bilang Habib Letong namanya kalau begitu.